Ada beberapa teman Kristen yang menanggapi kesimpulan Muslim itu ya, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan karena tidak maha tahu itu ya. Pertama, ada dua sih ya, pemikiran besar tuh ada dua. Yang pertama mereka mengatakan bahwa oh ya, Yesus berbicara itu tuh karena dalam posisinya tuh sebagai manusia. Ya, sebagai manusia dia terbatas gitu. Terbatas ya termasuk pengetahuannya. Jadi ya wajar sekali gitu kan. Nah, itu yang pertama tuh tanggapan dari teman Kristen ya. Ada lagi tanggapan yang kedua adalah eh, Yesus itu anak Allah ya. Tetapi dia sudah mengosongkan dirinya. Ya, mengosongkan dirinya dipahami sebagai membatasi dirinya. Ya, membatasi dirinya. Jadi dia sebagai anak Allah itu membatasi dirinya ya untuk tidak maha tahu. Jadi dia tidak tahu ya, khususnya di dalam masalah hari kiamat ini ya, kapan hari kiamat ini gitu. Jadi Yesus tidak tahu. Nah, dua kategori tanggapan dari orang Kristen ini sudah masuk di dalam kerangka berpikirnya orang Islam tadi itu. Beberapa teman-teman sudah masuk tuh di dalam kerangka berpikirnya apologet Muslim ini gitu. Nah, saya tidak mau berpikir atau tidak mau masuk ke dalam kerangka berpikirnya Muslim ini, saudara-saudara. Ya, kita harus coba berpikir di dalam kerangka ya berpikirnya Yesus itu. Ya, bagaimana Yesus melihat gitu loh. Ya, kembali lagi dengan saya. Saya hari ini mau membagikan satu hal yang sangat penting yang perlu Anda ketahui. Dan menurut saya sebenarnya ini berkaitan dengan sanggahan saya atau jawaban saya, atau lebih tepatnya mungkin komentar saya terhadap layar teologi. Mengapa saya berkomentar atau saya mengomentari layar teologi? Sebenarnya saya tidak mau mengomentari karena dia sedang menjawab pertanyaan juga dari orang Islam ya. Tapi ada satu kata yang menurut saya layar teologi salah ungkapkan. Maka itu di dalam kesempatan ini saya menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada orang-orang Islam yang tidak percaya bahwa Yesus itu Allah, dengan memberikan ayat-ayat contohnya semacam Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, ayat-ayat seperti itu. Dan menurut penjelasan dari video-video orang Kristen, biasanya mereka langsung kepada posisi bahwa memang betul pada saat Yesus mengatakan dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, itu Yesus sedang berbicara hanya sebagai manusia. Tapi disinilah posisi menurut layar teologi, kalau kita menjawab bahwa pada saat itu Yesus berbicara hanya sebagai manusia, kita sudah masuk dalam pola pemikiran atau pemahaman orang Islam. Saya tidak tahu dari mana akhirnya kita bisa masuk kepada pemahaman dan pemikiran orang Islam. Saya tidak tahu. Dari tanggapan atau penjelasan layar teologi pun saya belum menangkap betul, atau saya yang kurang nangkap atau bagaimana. Tapi sebenarnya penjelasan layar teologi tentang ayat itu pun tetap sama. Tapi kenapa dia akhirnya menanggapi orang Kristen yang menjelaskan bahwa Yesus berbicara hanya sebagai manusia? Saya melihat bahwa layar teologi sebenarnya dia tetap mempertahankan pada saat itu Yesus berdiri hanya sebagai Allah. Nah, menurut saya ini kesalahan karena ini keluar dari konteks yang ada. Dan menurut saya sebenarnya kalau layar teologi mengatakan bahwa kalau
kalau kita menjawab bahwa di dalam ayat itu Yesus berbicara hanya sebagai manusia, dan jika penjelasan kita seperti itu, dan jika menurut lahir teologi itu salah, dan menurutnya jika kita sudah masuk dalam pemahaman orang Islam atau pemikiran orang Islam, maka itu adalah kesalahan. Karena apa? Karena dalam penjelasan ketika mengatakan bahwa Yesus tidak tahu, anak atau anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, kita sedang berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Jadi tidak ada kesalahan ketika menjawab demikian. Dan kita tetap tidak masuk di dalam pemikiran atau pemahaman orang Islam. Justru kita tetap benar bahwa Yesus berbicara sebagai manusia. Dan justru penjelasan itu sesuai dengan konteks ayat tersebut. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan, kita perhatikan di ayat itu, sebenarnya ada beberapa pesan penting, pesan rohani yang kita bisa ambil di sana. Ketika kita menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa Yesus ketika berbicara anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, ada pesan rohani yang kita bisa dapatkan di sana. Di sini sebenarnya kita mendapatkan atau nampak kerendahan hati Yesus. Kenapa saya mengatakan nampak kerendahan hati Yesus? Karena apa? Karena dalam kesetaraannya dia tidak mempertahankannya. Yang sebenarnya dia setara dengan Bapa. Tapi dia datang sebagai manusia dan dia tidak mempertahankan kealahannya. Tapi dia merendahkan diri, merendahkan hatinya. Dan sebenarnya Yesus sedang mengajarkan pola kehidupan pemimpin yang benar. Tadi kerendahan hati Yesus merupakan pembelajaran. Tapi sekarang kita mendapatkan pesan rohani bahwa menjadi pemimpin rohani ini adalah pola kehidupan pemimpin rohani. Bahkan Yesus akhirnya menjadi pemimpin rohani di sepanjang zaman yang tidak bisa disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Kita tidak bisa samakan dengan orang-orang kudus yang lain. Dia memiliki sesuatu yang berbeda dari yang lain. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia tidak berdosa. Bahkan agama-agama lain tidak menemukan, bahkan kita tidak bisa menemukan satu dosa sedikit pun dari diri Yesus itu. Itulah satu pelajaran penting. Ketika kita menjelaskan bahwa Yesus berbicara hanya sebagai manusia, dia sedang berbicara tentang kerendahan hati Yesus. Kerendahan hati Yesus. Dan dia juga sedang mengajarkan bagaimana menjadi pemimpin harus rendah hati. Bagaimana menjadi pemimpin kita harus menjadikan Allah lebih di atas. Yesus sadar akan siapa dirinya. Dia sadar akan siapa dirinya. Jadi bukan kita mengabaikan kealahannya, tidak. Maka itu menurut saya, sebenarnya layar teologi hanya ingin menghindari pemikiran Islam tentang kemanusiaan Yesus. Kita tidak perlu terpengaruh. Justru kita berdiri pada posisi kita yang benar. Ya, layar teologi. Mungkin layar teologi beranggapan bahwa ketika kita menjawab bahwa saat itu Yesus hanya menjawab atau berbicara sebagai manusia, kita telah mengabaikan kealahan Yesus. Mungkin seperti itu ya layar teologi. Mungkin saja ya, padahal tidak sama sekali ya. Ketika kita menjawab bahwa Yesus berbicara hanya sebagai manusia, kita tidak mengabaikan kealahannya. Kita justru menjawab dan kita berdiri pada konteks teks tersebut. Maka itu di dalam mempelajari Alkitab kita tidak boleh menjelaskan keluar dari teks itu. Kalau keluar maka kita akan sesat. Ya. Maka itu saya mohon kepada layar teologi supaya jangan keluar dari konteks teks itu. Dan
menurut saya ya, lahir teologi pun sebenarnya saya melihat bahwa dia sudah menjelaskan ayat-ayat selanjutnya, tetapi ayat-ayat selanjutnya konteksnya Yesus masih tetap berbicara sebagai manusia dan mengingatkan manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu tetap berjaga-jaga, supaya manusia itu tetap menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan Yesus sedang mengajarkan mereka supaya mereka menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Hati kehendak manusia itu diserahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka. Dan saya menilai ada sesuatu yang akhirnya layar teologi bisa salah. Layar teologi menghindari pemahaman Islam, justru layar teologi sendiri yang terpengaruh oleh pemahaman Islam itu sendiri. Jadi kiranya layar teologi melihat video saya ini dan bisa menjelaskan kepada saya, karena saya adalah salah satu juga subscriber layar teologi dan saya terus mengikuti video-videonya yang dia upload ya. Saya terus mengikuti. Dan jika tanggapan saya atau penjelasan saya ini mungkin sedikit berbeda, saya mohon diperjelas oleh layar teologi dan berikan masukan kepada saya. Saya terbuka untuk menerima masukan-masukan. Ya. Oke, ini mungkin sedikit penjelasan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.